Di sini saya akan memaparkan tentang fungsi peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting bagi bahasa Indonesia di dalam wilayah NKRI. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sejak dicetuskan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan fungsi sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas atas pemersatu, dan alat penghubungan. Selanjutnya, sebagai bahasa negara yang secara resmi berlaku sejak diundangkan Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 1945 dengan fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pendidikan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dan iptek. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakaiannya yang berasal dari beragam suku atau daerah. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang berperan penting dalam pembangunan bangsa karena digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupannya. Bahasa mempunyai fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena, dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mendeskripsikan dirinya sebagai fungsi. Bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial di lain lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat digunakan bahasa, baik berbahasa secara lisan maupun tulisan dan bahasa tubuh. Bahkan, saat kita tidur pun tanpa sadar kita menggunakan bahasa. Bahasa juga diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang yang berbunyi dan berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa itu sehingga begitu pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangan zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Pada lingkup kecil seperti keluarga dan masyarakat, kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, tetapi pada lingkup yang luas dan bersifat resmi digunakan sebagai bahasa Indonesia. Dengan dicetuskannya bahasa Melayu atau Ria sebagai dasar bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang lalu, perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat. Bahasa Indonesia semakin berkembang dan beradaptasi. Tetapi di sisi lain, bahasa daerah pun tetap memiliki peranan dan jabatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah tetap dijaga eksistensinya di balik arus permasalahan kebangsaan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, memiliki pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, terjadi fenomena-fenomena negatif di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, banyak orang Indonesia yang dengan bangga memperlihatkan kemarihannya menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Tidak sedikit pun orang malu berbahasa asing. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar, kita mengetahui pentingnya fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Dalam rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa masalah, yaitu bagaimanakah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam NKRI. Kedua, apakah fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bahasa Indonesia? Ketiga, bagaimana peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengatasi masalah di atas, yaitu 1.
untuk mengetahui bagaimana kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia dalam NKRI. Yang kedua, mengetahui fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yang ketiga, mengetahui peran bahasa Indonesia dalam pembangunan dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua manfaat berkaitan dengan tulisan ini. Dua manfaat tersebut adalah manfaat praktis dan manfaat teoritis. Kedua manfaat ini dijabarkan berikut ini. Yang pertama adalah manfaat praktis. Secara praktis, tulisan ini bermanfaat bagi pembaca. Adapun manfaatnya adalah dapat memperluas wawasan pembaca yang berhubungan dengan kedudukan fungsi bahasa Indonesia, di samping memperluas wawasan tentang peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Manfaat teoritis. Secara teoritis, tulisan ini mempunyai manfaat bagi ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, manfaatnya adalah dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, termasuk peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Adalah pembahasan. Pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan secara atau alat lain, misalnya tanda-tanda, gambar-gambar, dan isyarat. Namun, bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi satu, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. Keempat, alat penghubung antara budaya dan antar daerah. Yang kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat adalah bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaat ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat berbagai pernyataan sikap. Bertanah air, satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1992. Hal ini merupakan pewujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bangsa persatu nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kita juga bisa melihatnya dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, dan kita juga bisa melihatnya dalam hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45 Agustus 2002. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. IPTEK berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan IPTEK ini yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, bisnis, TV, edukasi, dan lain-lainnya dengan melaju dengan pesat terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Di sisi lain, perkembangan bahasa Indonesia terasa belum seimbang dengan perkembangan IPTEK dan zamannya. Penggalian konsep-konsep IPTEK dari bahasa asing, terutama bahasa Indonesia, belum seluruhnya dapat dicarikan padanya dalam bahasa Indonesia. Sebagai akibatnya, kosakata dan istilah asing itu mengalir deras ke dalam kajian kosakata bahasa Indonesia. Dengan demikian, peran strategi bahasa Indonesia sebagai bahasa peradaban modern masih memerlukan pengembangan yang lebih serasi dan serius sesuai dengan perkembangan IPTEK.
Dalam rangka menuju ke arah peradaban modern, kita perlu memahami, menguasai, dan mengembangkan konsep-konsep iptek modern yang pada umumnya masih tertulis dalam balian asing, khususnya bahasa Inggris. Tujuannya adalah agar konsep-konsep iptek modern tidak hanya diserap oleh mereka yang memahami bahasa asing yang jumlahnya tentu tidak sebanding dengan jumlah anggota masyarakat Indonesia yang memerlukannya. Apabila dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penyebar luasan konsep-konsep iptek modern itu harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam rangka lebih memasyarakatkan peristilahan modern ini, istilah-istilah yang telah berhasil disusun kemudian diolah lebih lanjut menjadi sebagai kamus istilah. Tentu saja selain mengandung pedanan istilah dalam bahasa Indonesia, kamus istilah itu juga mencantumkan rumusan atau penjelasan setiap istilah yang dicantumkan. Sampai sekarang telah berhasil disusun tidak kurang dari 40 buah kamus istilah. Penerbitan daftar dan kamus istilah itu sangat penting dan bermanfaat bagi rangkai memasyarakatkan dan menyebarluaskan perangkat istilah yang sudah dilakukan. Dan jika upaya penerbitan atau publikasi itu tidak dilakukan, hasil penyusunan dan pembakuan istilah itu tidak akan tertinggal sebagai harta karun. Dalam hal ini, para ilmuwan dari berbagai disiplin diharapkan menggunakan istilah yang telah dilakukan dengan taat asas. Indonesia memiliki dua sifat utama yang menguntungkan, yaitu yang pertama, bentuk sederhana sehingga mudah dipelajari. Yang kedua, kelenturan atau fleksibel untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh latar belakang sejarah bahasa yang kuat. Kaum cendekia yang hidup pada zaman kemerdekaan pun pada umumnya yakin bahwa bahasa Indonesia mempunyai kemampuan berkembang luas dengan cepat di tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia tidak diragukan lagi kemampuannya untuk menjadi bahasa iptek modern. Pengembangan iptek, bahasa ragam iptek itu harus hemat dan cermat karena menghendaki respon yang pasti dari pendengar dan pembacanya. Kaidah-kaidah sintaktis dan bentuk-bentukan bahasa dan ranah penggantinya mudah dipahami. Kehematan penggunaan kata, kecermatan, dan kejelasan sintaktis yang berpadu dengan penghapusan unsur-unsur yang bersifat pribadi dapat menghasilkan ragam ipteks yang umum. Kalimat iptek yang panjang-panjang hanya dapat direspon secara langsung oleh pembaca yang telah berlatih. Pembaca dan penyimak ragam bahasa iptek itu diharapkan tidak memperoleh informasi yang keliru, kelugasan, keobjektifan, dan kejegaan atau konsisten bahasa iptek. Itulah yang membedakannya dengan bahasa ragam sastra yang subjektif dan lentur, sehingga interpretasi pembaca yang satu kerap lagi sangat berbeda dengan interpretasi dan apresiasi pembaca lainnya. Ihwal pengembangan bahasa Indonesia yang ragam iptek, hal itu dapat dihubungkan dengan klarifikasi bidang ilmu yang lazim berlaku di Indonesia, yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan budaya. Namun yang menjadi masalah sekarang adalah unsur ilmu pengetahuan, apalagi sekarang ini telah berkembang teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, dan lain-lainnya. Upaya pengembangan konsep iptek modern dalam bahasa Indonesia hanya mungkin dapat dilakukan dengan baik apabila istilah-istilah yang biasa dimakan dalam bidang iptek itu sudah dapat padanannya dalam bahasa Indonesia. Hal ini berarti agar dapat mengembangkan bahasa Indonesia yang menjadi ragam iptek, langkah-langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun peristilahannya untuk keperluan istilah pusat bahasa yang sekarang. Dengan bantuan sejumlah pakar perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian di Indonesia telah berhasil menyusun peristilahan
untuk berbagai bidang ilmu, dengan memberikan prioritas pada 4 bidang ilmu dasar, yakni fisika, kimia, biologi, dan matematika. Keempat bidang ilmu dasar itu masing-masing diberi judul Glosarium Fisika, Glosarium Kimia, Glosarium Biologi, dan Glosarium Matematika. Di tengah perubahan sosial politik dan teknologi informasi serta komunikasi yang ada sekarang, apalagi menuju bahasa Indonesia yang menjadi peradaban modern, para pakar dari berbagai disiplin ilmu harus bahu-membahu menjadikan bahasa Indonesia yang sejajar dengan bahasa asing lainnya, terutama bahasa Inggris.